Om Swastiastu. Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan surat edaran nomor 04 tahun 2022 tentang tata titi kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti dalam Bali era baru. Nah, kebijakan tersebut terus diimplementasikan secara nyata dalam perayaan Tumpek di Bali. Salah satunya adalah Tumpek Warige. Kali ini Gubernur Koster mengeluarkan instruksi Gubernur Bali nomor 06 tahun 2022 tentang perayaan Rahina Tumpek Warige dengan upacara Wanekerti. Tumpek Warige sebagai pemuliaan Wanekerti menjadi topik kita tentunya bersama saya Made Sukadana Karang dari Warung Bali Coffee 63 dalam talk show Merah Putih Bali Era Baru. Tentunya bersama tamu-tamu saya yang sudah hadir pada hari ini. Langsung saya sapa. Yang pertama ada Profesor Dr. DRS Imade Surade MA. Beliau adalah Guru Besar, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Om Swastiastu, Prof. Swastiastu. Swastiastu, Prof. Sehat selalu ya, Prof ya. Nggih, terima kasih sudah hadir. Dan yang pastinya pada hari ini pun kita sudah menghadirkan Bapak Dr. DRS I Gusti Ketut Widana MSI. Beliau adalah akademisi dari Unhi Denpasar. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Gusti, apa kabarnya? Sehat selalu ya? Sebenarnya kita memiliki 3 narasumber. Kita masih menunggu nih perjalanan salah satu narasumber kita yang berikutnya tentunya. Kita masih menunggu Bapak Nyoman Sudanto tentunya, akademisi juga dari Universitas Indonesia tentunya. Baik, saya ke Prof. Prof, ini kalau kita melihat ini di awal saya sempat mengatakan bahwa Bapak Gubernur Koster kali ini mengeluarkan instruksi Gubernur Bali nomor 06 tahun 2022 tentang perayaan Rahina Tumpek Warige dengan upacara Wanekerti. Ini bagaimana Prof melihat instruksi Gubernur Niki sendiri atau ada latar belakang sehingga dikeluarkannya instruksi ini, Prof? Terima kasih Om Swastiastu, manapun umat Sedharma, umat Hindu ada pada hari ini yang saya hormati. Sebenarnya Tumpek itu kan di Hindu di Bali itu kita mengenal ada 6 tumpek ya termasuk Tumpek Warige, Tumpek Wayang, Tumpek Landep pada 6. Ini sesungguhnya merupakan satu momentum yang diyakini oleh umat Hindu di Bali untuk memuliakan masing-masing itu yang berguna untuk kehidupan kita. Nah, terkait dengan ada instruksi gubernur sebenarnya memperkuat, memberikan ruang lebih luas kepada umat Hindu yang sesungguhnya ke-6 tumpek itu selalu diperingati, dirayakan oleh umat Hindu, ya meskipun secara tidak bersamaan, ya. Misalnya tumpek wayang yaitu bagi umat yang menekuni kesenian wayang dan lain sebagainya, maka perayaan khusus itu dirayakan oleh mereka. Kemudian tumpek tumpek kerulut juga demikian. Jadi setiap tumpek itu momentum perayaan yang dirayakan oleh umat Hindu tetapi tidak bersamaan keseluruhannya. Nah, pelaksana ini sudah dirayakan secara turun-temurun, dilaksanakan sudah turun-temurun ya bagi Tumpek Warige ya yang akan datang ini telah dirayakan oleh umat Hindu, terutama yang bagi beliau-beliau mereka-mereka yang memiliki tanaman yang hidupnya mengandalkan dari tanaman itu, entah itu dalam bahasa Bali namanya tegalan, kebun dan lain sebagainya, sehingga beliau itu membuat merayakan momentum itu dengan melakukan bentuk-bentuk perayaan yang lebih daripada yang lain. Apakah hanya dirayakan oleh itu, tumpek itu sebenarnya dirayakan oleh semua umat Hindu, cuma seperti itu. Nah sekarang dengan adanya edaran Pak Gubernur ini menurut saya itu luar biasa. Karena apa luar biasa? Karena memberikan satu ruang yang lebih luas, mempertegas, memperjelas
untuk perayaan ini. Nah, perayaan tentang tumpak sesungguhnya kalau saya sampaikan dari sumber-sumber yang ada, ya kalau di Bali kan itu ada sumber yang disebut dengan Sundari Gama, ya gitu. Jadi sanisare kliwon ngaraning tumpak iya wekasing tuduh ikang sarwa janma. Jadi wekasing tuduh ikang sarwa janma. Jadi untuk semua manusia itu yang saya sebutkan tadi. Jadi bukan untuk tumbuh-tumbuhan saja, tapi semua manusia. Jadi aiwa lali sira ngastiti sangyang parama wisesa. Jadi untuk melakukan pemujaan kepada Ida Sangyang Widiwasa, ya khususnya pada hari tumpak ini. Baik. Nah, kemudian kalau saya lihat di sumber-sumber yang lebih di atasnya itu, di Rigveda, kemudian di Atharva Weda, di Yajurveda itu banyak sekali yang menguraikan tentang tumbuh-tumbuhan. Jadi sehingga apa yang disampaikan dalam Sundari Gama itu tampaknya menjadi satu payung dipayungi oleh Weda, sumber-sumber yang lebih di atasnya itu, seperti itu. Baik. Saya ke Bapak Gusti Ketewidana. Pak Gusti, kita sudah memiliki beberapa bisa dikatakan niki kepemimpinan di Bali niki sendiri. Tetapi pada saat kepemimpinan Gubernur Koster, ini ada yang menarik sekali. Tumpak Wariga pun akhirnya dikeluarkan juga instruksi tentang Tumpak Wariga ini sendiri. Nah, bagaimana Pak Gusti menurut Pak Gusti sendiri dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur Koster ini sendiri, Pak Gusti? Suksumo, Om Swastiastu. Sejatinya beberapa pemimpin Bali yang kita kenal dan sudah melampaui kebijakan-kebijakannya, saat ini di bawah kepemimpinan Bapak Wayan Koster, menurut saya, kebetulan juga saya sudah tulis tentang ini di Bali Post, termasuk pemimpin yang paling peduli dengan adat, budaya, dan keajagan Hindu. Antara lain lewat regulasi-regulasi, termasuk instruksi Gubernur nomor 06 tahun 22 ini, yang mengkaitkan Tumpak Bubo, Tumpak Wariga, nama lainnya, dengan Wanakerti. Yeah. Ini merupakan suatu bentuk komitmen beliau terhadap bagaimana Bali yang kuat adat budaya berjiwakan agama Hindu semakin dikuatkan. Di regulasi ini menguatkan. Selain payung hukum dari struktur Weda sudah juga memberikan acuan rujukannya. Oleh sebab itu menurut pandangan saya, ketika kita bicara tentang pembangunan Bali, maka tidak boleh dilepaskan dari unsur-unsur kosmos yang menjiwai Bali, Buana Agong dan Buana Alit. Karena apa? Dalam implementasi ajaran agama Hindu lewat rerainan atau ritual dalam bentuk tumpak-tumpak ini yang ada 6, semuanya sudah dikorelasikan dengan Satkerti dalam konteks Nangun Satkerti Loko Bali tersebut. Yeah. Khusus tentang Tumpak Bubo atau Tumpak Wariga, nama lainnya juga Tumpak Udo, Tumpak Pengatag, dan lain-lain, dikaitkan dengan Wanakerti. Ini adalah bagaimana suatu upaya umat Hindu dalam hal ini bisa mulai mengingatkan diri lalu mengimplementasikan bahwa yang namanya ritual itu sejatinya adalah jalan dia. Dia bukan tujuan. Karena itu bagaimana lewat rerenan ritual tumpak-tumpak termasuk Tumpak Bubo dikaitkan dengan Wanakerti. Umat Hindu itu tidak hanya bergerak semarak di tataran ritual sentris, karena itu bersifat simbolik, ekspresif. Tapi yang dipentingkan adalah behavioristik terkait dengan environmental, lingkungan. Karena Wanakerti itu kan terkait dengan bagaimana kita menjaga, merawat, memelihara kelestarian hutan dalam hal ini. Karena kita ketahui alam Bali dengan hutannya secara akademis kita amati sudah mengalami fase krisis. Ya, katakanlah dalam satu contoh busung saja misalnya Bali sudah tidak bisa memberikan daya dukung. Nah, lewat Tumpak Bubo ini menyadarkan umat Hindu itu tidak boleh hanya bermain di tataran ritualistik. Ada
rangkaian yang harus ditunjukkan dalam bentuk perilaku, behavioristik, perilaku yang mengarah kepada bentuk aksi nyata. Baik. Ya, merawat, mencintai dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk hutan di dalamnya. Saya kira itu. Baik, Pak Gusti dan Prof, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi talk show Merah Putih ini sendiri. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Talk show Merah Putih Bali Era Baru dengan mengambil topik Tumpak Wariga sebagai pemuliaan Wanekerti masih menjadi topik kita. Saya ke Pak Gusti terlebih dahulu. Kalau kita lihat ini realnya, kenyataannya. Nah, kalau kita melihat ini Tumpak Wariga ataupun banyak yang mengatakan tumpak pengatak, tumpak pengarah atau tumpak bubuh kalau saya salah ini sendiri, acap kali disebut otonan punyan sudah sudah dilaksanakan ini bahkan sejak dulu kala seperti kata Prof ini sendiri. Ini sebenarnya persembahan kepada siapa Pak Gusti? Apakah hanya mereka yang memiliki tegalan, persawahan seperti itu? Ya. Kalau mengacu pada Lontar Sundari Gamo sudah disebutkan bahwa tumpak bubuh itu sejatinya adalah pemujaan kehadapan Ida Hyang Widi dalam manifestasi beliau sebagai Dewa Sangkara, penguasa tumbuh-tumbuhan. Maknanya adalah kita memuliakan tumbuh-tumbuhan. Karena dalam posisi hierarki keterciptaan makhluk, yang namanya tumbuh-tumbuhan dengan anugerah hanya berupa bayu, eke pramana, itu ada termasuk kategori kaki, kakek, nenek. Makanya menjelang 25 hari sebelum galungan, kan kita mengaturkan rerainan tumpak bubuh dengan sarana bubuh. Dengan atau ucapan kaki-kaki. Ya. Malih selaidina galungan, membuah pang ngad. Permasalahannya apakah dengan ritual, doa tersebut benar secara konkret terjadi bentuk pelestarian terhadap tumbuh-tumbuhan. Apakah dengan hanya ngotonin tumbuh-tumbuhan itu otomatis tumbuhan itu, pepohonan itu, hutan itu bisa lestari. Secara rasional jelas tidak mungkin. Karena itu ada korelasi. Mengapa tumpak bubuh dikorelasikan dengan Wanekerti? Itu untuk membangunkan sikap umat Hindu yang saya sebutkan tadi. Ritual itu adalah momentum untuk menyadarkan umat supaya bergerak lewat tataran aksi. Karena itu saya sebut bahwa ritual itu hakikatnya adalah simbolisasi tataran dadwa filosofis ke tingkatan acara yadnya yang diharapkan terimplementasi ke dalam tatanan etika susila dalam bentuk perilaku nyata. Melestarikan, merawat, memelihara lingkungan, bukan hanya sekedar ritual ngotonin. Saya kira itu dulu. Oke, berarti ada hubungannya antara Tumpak Wariga ini sendiri dengan Wanekerti seperti itu, ya, pelaksanaan betul. upacara Wanekerti. Ya, tepat sekali. Baik, Prof, kalau kita melihat ini di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kemudian ini makna dari kita bisa sebut juga kearifan lokal kita tentang Tumpak Wariga ini. Sudahkah dipahami oleh sebagian umat kita, khususnya masyarakat Bali, khususnya generasi milenial ini, Prof, melihat? Pertama sudah disampaikan tadi bahwa tumpak ini kan momentum untuk mengingatkan kita kepada tumbuh-tumbuhan ini. Kan kalau dalam ajaran agama Hindu itu kan ada eka pramana, dwi pramana, tri pramana. Jadi tumbuh-tumbuhan itu adalah eka pramana. Jadi kaitannya dengan Sat Kertih Loko Bali, terutama ring warna kertih itu kan, warna itu kan hutan itu lebih dominan ke tumbuh-tumbuhan. Nah jadi ini sangat tepat sekali apa yang dicanangkan oleh Pak Gubernur. Nah terkait dengan ini, apa yang disampaikan tadi, sesungguhnya siapa saja yang melaksanakan tumpak saya itu, apa yang disebutkan oleh Sundari Gamo sudah jelas. Jadi Janmo semua yang lahir ini merayakan tumpak, khususnya tumpak Wariga ini. Kita kan tidak bisa hidup tanpa tumbuh-tumbuhan. Katanya di dalam sastra, tumbuh-tumbuhan itu adalah saudara kita yang paling tua. Jadi
banyak disebutkan di dalam Bhagavad Gita dan lain-lain itu, tumbuh-tumbuhan kita paling tua. Oleh karena itu untuk regenerasi muda kita sekarang tidak saja melihat tumpeng ini dalam posisi dalam upacara saja, tetapi yang menyebabkan kita hidup sehat dan lain sebagainya itu adalah sebagian besar dari didominasi oleh tumbuh-tumbuhan itu. Oleh karena itu generasi muda sebaiknya apa yang diwaris oleh leluhur kita itu sungguhnya meskipun sifatnya lokal tetapi ini adalah mendunia. Nah, kalau di dunia kan ada hari tumbuhan sedunia gitu kan, jadi hari bumi kan. Jadi tumpeng ini mungkin menurut saya salah satu momentum secara lokal yang sifatnya menasional bahkan internasional untuk menghormati, memuliakan bumi itu kembali, sehingga konsep Buana Agung, Buana Alit yang diajarkan oleh agama ini memang betul-betul diimplementasikan secara harmonis untuk mendapatkan apa yang disebutkan keseimbangan tiga hal yang menyebabkan kita menjadi harmonis yang disebutkan Trihita Krana. Sehingga dengan adanya himbauan Pak Gubernur dalam bentuk aturan itu luar biasa. Jadi mempertegas, mengingatkan kembali kepada seluruh umat, tidak saja yang dalam bentuk upakara upajaranya, tetapi seluruh generasi, seluruh kehidupan yang ada di alam ini. Saya kira seperti itu. Ya, Pak Gusti, berarti kita hubungkan dengan pelaksanaan Tumpek Wariga niki sendiri dengan pelaksanaan upacara Wana Kerti niki sendiri memiliki makna yang cukup tinggi juga bagi masyarakat kita. Ya, betul. Seperti apa itu? Ya, kita ketahui bahwa ada di dalam teks Weda antara lain disebutkan bumi ini adalah ibu kita. Kita ini manusia adalah putra putri bumi. Yeah. Adalah kewajiban kita untuk merawat, memelihara, menjaga ibu itu, bumi ini, pertiwi ini agar tetap lestari. Sehingga kesinambungan hidup kita sebagai makhluk dan makhluk lainnya juga tetap berkelanjutan. Persoalannya ini yang menjadi hal yang secara akademis sering disoroti, bahwa kita terlalu saya sering menyebutnya ritual kita itu sering bergaya euforia. Saya sering juga menyebutnya dengan istilah fun ritual, happy religion. Jadi bersenang-senang bermain di tatanan ritual. Tetapi yang ideal adalah bagaimana ritual itu bisa melahirkan hal-hal sikap perilaku yang andal untuk melestarikan sumber daya alam. Persoalannya di mana? Ketika kita bicara tentang agama Hindu dengan jalan yang ditempuh, ada 4 jalan ya, catur marga. Karma itu adalah jalan yang umumnya di Bali itu jalan ngayah, bakti sembah, jenano melajah, yoga mencapai moksa. Melajahnya kita di sini yang masih relatif kurang. Sehingga kita dengan hanya mengandalkan ngayah lewat sembah melalui media ritual, kita merasa seakan itu sudah selesai. Istilah saya, jangan berupacara itu hanya selesai sampai di tingkatan sidek haryo, Lord Setan itu. Harus meningkat menuju sidaning don, mencapai tujuan. Apa tujuannya? Saya sebut dengan istilah si memori, si sosial, mental, moral, yang terakhir spiritual. Kalau itu terjadi peningkatan, pendakian, itulah namanya sidaning don. Permasalahannya yang saya amati, bahkan penelitian-penelitian saya terkait juga tentang ini, seringkali terjadi penurunan, bukan pendakian spiritual, tetapi penurunan, degradasi. Sehingga ritual itu cenderung lebih nampak sebagai ajang seremonial. Kayak karnaval, kayak festival, biaya kolosal, perlu modal finansial. Tetapi kita tetap belum andal dalam urusan-urusan pelestarian lingkungan hidup. Itu yang menjadi PR kita, terutama untuk generasi milenial sekarang. Yang tidak hanya bisa disajikan hal-hal yang berbentuk gugontuan itu, nak muluk itu, ajawero dan sebagainya. Itu sudah patut kita tinggalkan. Sehingga apa yang disampaikan Pak Prof dan saya menambahkan tadi, mari momentum ritual Tumpek Bubuh yang dikaitkan dengan Wana Kerti dijadikan momentum untuk bagaimana kita bisa menunjukkan
bahwa ritual itu sejatinya adalah konkret dalam konteks pelestarian alam. Bukan hanya memaki alam, memetik, mengambil, menebang, tidak ada konsep pelestarian. Sekaranglah generasi milenial sekarang menunjukkan diri bahwa konsep-konsep itu harus connect dengan konteks. Ya, konseptual kita sudah hebat dalam teks-teks, tapi untuk koneksi ke kontekstual masih menjadi tanda tanya. Saya kira itu. Jadi bisa dikatakan ini praktik atau nilai-nilai tersebut yang dilaksanakan secara rutin 6 bulan sekali ya. Betul. Tumpak Wariga ini sendiri harus ada upaya pemaknaan yang mendalam betul. bagi masyarakat. Betul. Seperti itu kah? Betul. Pak Gusti? Yeah. Dan Pak Gusti melihat di lapangan seperti Napi? Oh ya, begitu. Saya malah punya konsep dan sering saya tulis. Pernah saya tulis di opini Bali Post, judulnya Tumpak Bubuh Gebuh di Wecan. Kita baru gebuh di omong-omong doang, belum terimplementasi. Karena itu saya sebut dengan istilah ritual itu adalah simala, simbol makna laksana. Ada simbol, ada kandungan makna yang dituntut itu laksana. Kalau ini tidak terjadi akan jadi simalakama. Kalau ritual tidak dijalankan salah, karena itu kewajiban, karena itu penauran rena utang, dilaksanakan tetapi yang diharapkan untuk pelestarian alam, karena konsep yatnya itu kan salah satu tujuannya adalah mengharmoniskan alam. Faktanya mana? Buktinya mana? Ketika kita hanya untuk busung saja harus mendatangkan dari luar. Itu kan tanda-tanda besar. Karena itu dari berbagai kalangan, pemimpin agama, akademisi, termasuk pengamat, bagaimana momentum instruksi gubernur ini kita jadikan momen. Bagaimana ritual itu diimplementasikan ke tataran behavioral. Sikap tingkah laku yang nyata. Tunjukkan itu, antara lain ritual jalan, tapi proses penanaman, penghijauan atau reboisasi bisa juga disinergikan dalam kegiatan yang sama. Saya kira itu. Baik, Pak Gusti dan Prof, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih Bali Era Baru akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih dalam Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Tumpak Wariga sebagai pemuliaan Wanekerti masih menjadi topik kita pada hari ini. Nah, hari ini kita sudah kedatangan lagi nih Bapak Nyoman Sudante, SAG MSI, seorang akademisi Universitas Hindu Indonesia Denpasar. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Apa kabarnya? Sehat nggih? Nggih, akhirnya datang juga nih narasumber kita yang ketiga Niki sendiri. Oke, kalau tadi kita sudah banyak juga, lumayan juga sudah berbincang-bincang mengenai Tumpak Wariga Niki sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang filosofi Pak Nyoman Sudante nih, sebenarnya apa ada arti atau makna atau filosofi dari Tumpak Wariga? Banyak juga yang mengatakan tumpak bubuh, tumpak pengatak dan tumpak pengarah seperti itu sendiri, Pak Nyoman. Ya baik, terima kasih. Yang pertama, kalau kita berbicara Tumpak Wariga kan cikal bakal ya. Cikal bakal ini atau timbulnya bahasa atau kata wariga itu kan weruh ring raga. Ya, weruh ring raga berarti pengetahuan tentang diri. Ya, bahwasanya apa yang bisa kita lakukan di saat sekarang ini tidak terlepas dari sejarah ya, perjalanan leluhur kita. Itu adalah merupakan suatu turunan dari leluhur ya, yang mana merupakan penyayang. Di dalam suatu agama kita disebutkan yang namanya Eko Permana, Dwi Permana, Tri Permana ya. Bagaimana kita konteksitas kepercayaan yang disebut dengan animisme, dinamisme, percaya dengan sesuatu memiliki roh. Nah, sehingga kalau kita berbicara tentang tumpak bubuh yang berkaitan dengan pohon, dengan hutan, sudah jelas ada suatu roh di sini yang akan kita bersihkan, yang akan kita manfaatkan. Sesungguhnya kalau berbicara tentang cikal bakal tumpak wariga atau tumpak bubuh ya, kalau tumpak bubuh itu mungkin dengan sarananya mengaturkan bubuh ya. Tumpak pengatak juga disebut namanya karena di sana kita mengarahkan ya. Tidak terlepas dari dari leluhur kita di saat mengaturkan banten tumpak bubuh itu ya. Nini kaki-kaki ben selai lemeng galungane mau buah panged nged. Nah ini kearifan lokal kita
Ya betapa pinternya ya leluhur-leluhur kita zaman dulu untuk melestarikan suatu hutan ya. Kalau sekarang mungkin dari Bapak Gubernur kita dengan Wanakerte ya. Itu dari awal sudah ada cikal bakal ya. Bagaimana kita melestarikan hutan, kita melestarikan alam lingkungan. Ya kalau kembali ke konsep Trita Karana dengan pelemahan hubungan manusia dengan alam lingkungan. Nah inilah sesungguhnya cikal bakal leluhur kita membuat suatu tumpak wariga, memberikan suatu pemaknaan atau filosofi terhadap sinkronisasi kehidupan manusia dengan alam lingkungan. Nah tadi juga sedikit saya dengarkan dari narasumber yang lain, itu bahwasanya bagaimana kita untuk bisa memberikan suatu apresiasi ya terhadap apa yang diberikan terhadap kesehatan manusia dari tumbuh-tumbuhan. Nah inilah kita persembahkan sesuatu ritual ya. Mungkin kalau orang lain bilang, oh kita di Bali itu menyembah pohon, bukan. Tetapi mensinkronisasikan apa yang kita dapat dari pohon itu, sehingga inilah terjadi timbal balik ya. Akan melestarikan seperti yang disampaikan tadi, tidak cukup hanya dengan tumpak wariga saja. Bagaimana menghindari illegal logging. Yang kedua juga kita diajarkan menebang satu, menanam satu. Makanya saya ingat dengan kakek nenek saya dulu, kalau nebang pohon itu, begitu pohonnya tumbang, ditancapkanlah satu. Itu secara filosofi. Tetapi secara pelaksanaan sesungguhnya menebang satu harus menanam satu. Ya, lebih lagi setelah dilanjutkan dengan berikutnya penanaman 1000 pohon, itu kan masuk juga ke ranah dari sinkronisasi bagaimana kehidupan manusia dengan alam lingkungan. Berarti ada sesajen atau ritual yang spesial pada waktu tumpak wariga ini sendiri? Iya, Pak. ada. Nah inilah salah satu bagaimana memberikan suatu sinyalemen dalam satu kehidupan antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan. Seolah-olah leluhur kita itu sudah memberikan suatu ingatan. Baik. Dalam mantra itu, Ben Selai Lemeng Galungan. Selain kita melestarikan alam lingkungan, kita diingatkan bahwa akan datang hari raya besar yang namanya Hari Raya Galungan. Dari proses biologis, berbunga, berbuah, dan bisa akhirnya dibuatkan sebagai sesaji, ini hal yang luar biasa 25 hari ini. Jadi sesaji yang khusus akan dibuatkan pada saat tumpak wariga. Kemudian sesaji tersebut juga ada makna-maknanya sendiri. Seperti itu kah? Iya betul. Seperti apa Pak? Misalnya mengaturkan bubuh ya. Bubuh. Yang kedua ada tipat taluh. Tipat taluh itu digantungkan di pohon. Nah itu sesungguhnya filosofinya simbolisasi bagaimana dia mampu di dalam kita memberikan suatu persembahan akhirnya bisa berbuah. Dan bisalah satu untuk sarana upacara keagamaan, yang kedua sekaligus bisa dikonsumsi oleh manusia. Seperti itu. Kalau bubuhnya sendiri itu ada filosofinya juga kah? Kalau bubuh itu dalam memberikan suatu, kalau kita kembalikan ke pohon, darah dari pohon itu kan putih ya, darah putih. Nah ini memberikan suatu elemen-elemen energi di dalam memberikan penghidupan, begitu juga untuk bagaimana sinkronisasi antara tanaman, buah, bunga yang akhirnya bisa menyatu dengan pola kehidupan manusia, menjadi satu dalam satu bubur. Baik, baik. Seperti kata Profesor tadi, tumpak wariga bukan hanya dirayakan oleh mereka yang memiliki tegalan ataupun persawahan, bisa dikatakan demikian, tetapi masyarakat Bali dari dahulu kala, zaman dahulu kala sudah melaksanakan tumpak wariga ini sendiri. Ini Pak Nyoman, apakah ada pengaruhnya dengan pelaksanaan besar kecilnya upacara tumpak wariga yang dilaksanakan tersebut? Ya, baik. Misalnya kalau seseorang memiliki hektaran perkebunan seperti itu. Ya, kita kan sudah ada konsep dalam beriatnya itu, ada yang namanya Nista Madya Utama. Ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar. Nah sekarang kembali ada satu kompleksitas bahasa, jangan sampai ya nak lacur mata pesugih, nak sugih mata pelacur. Nah kalau misalnya dalam suatu pemeliharaan atau punya suatu lahan yang sedikit, ya jelas bisa memilah dari prosesi.
Terus kalau dia mempunyai hektaran misalnya, hanya mengaturkan tumpak bubuh saja gitu kan berarti orang kaya metapo lacur kan seperti itu. Cuman dari segi pemaknaan suatu ritual sesungguhnya tidak ada bedanya. Walaupun itu kecil, menengah, besar, dalam satu konteks fungsi dari suatu upacara sama. Cuman kembali kepada sosialitinya, situasi, kondisi dari masing-masing audien tersebut seperti itu. Baik. Saya ke Pak Gusti. Pak Gusti, kalau tadi ini dari sisi pelaksanaannya, pengaruhnya mungkin tergantung juga dengan apa yang dimiliki. Seperti itu ya. Pak Gusti, berarti adakah pengaruhnya dari juga sisi etos kerja kreatif dari tumpak wariga itu sendiri, Pak Gusti? Ya, ketika kita bicara etos, maka itu kaitannya dalam konteks trikerangka di etika dia. Saya sering menganalogikan bahwa trikerangka itu, tadonya itu pohon, acara dengan niatnya ritualnya itu adalah bunga, makanya ritual itu kan selalu berbunga-bunga. Yang dituntut adalah buahnya. Di mana buahnya? Di etika, di etos itu. Jadi kalau kita tidak ada hasil lihatnya itu bukan di acaranya, di upacaranya, di ritualnya, bukan di tadonya, tetapi di etikanya dalam bentuk perilaku. Karena itu bagaimana tumpak bubuh yang dikaitkan dengan Wanakerti bisa ditunjukkan bagaimana etika kita dalam merawat, memelihara, menjaga, melestarikan lingkungan hidup, termasuk wana. Nah, wana itu sendiri kita mengutip kitab Pancawati yang dikutip oleh Pak Wiyana itu ada 3. Mahawana, Tapawana, dan Wana Asri. Ketika kita bicara Mahawana, inilah hutan yang lestari. Mungkin semacam ada istilah hutan larangan. Jadi kita tidak boleh sembarangan masuk ke hutan, mengambil, menebang, dan sebagainya. Pertanyaan, adakah di Bali sekarang Mahawana ini? Belum lagi Tapawana, di mana menjadi tempat para yogi, para resi masuk ke hutan, bahkan bila belum masuk ke gua, untuk meningkatkan spiritualitasnya. Apakah ada sekarang hutan sejenis itu, Tapawana di Bali? Satu lagi, Wana Asri. Inilah hutan yang lebih banyak dimanfaatkan untuk difungsikan sebagai sumber kehidupan, sumber daya dukung kehidupan manusia, termasuk dalam konteks melaksanakan aktivitas ritual. Karena itu menurut saya ketika kita bicara tentang etos kerja belum menunjukkan gejala-gejala bahwa umat Hindu itu bisa mengkorelasikan ritual itu dalam konteks behavioral, perilaku. Itu yang menjadi tugas kita semuanya, bagaimana umat Hindu itu tidak hanya bermain di tataran ritual. Mohon maaf, kebetulan ada buku saya Bantan Siap Saji di sebelah. Itu jangan kita pentas ritual di panggung konsumerisme. Jadi ritual kita kan cenderung bermain secara euforia, fun ritual, happy religion. Di situ banyak unsur-unsur konsumeris. Bahkan cenderung mengarah ke hedonis. Bersenang-senang. Sehingga yang namanya pendalaman lewat penghayatan belum terbukti. Masih dalam tataran penampilan, belum ke tingkat pendalaman. Oleh sebab itu, seperti yang sudah disampaikan tadi, marilah momentum dari korelasi tumpak bubuh dengan Wanakerti itu kita jadikan momentum. Melakukan bentuk-bentuk etika, menunjukkan etos kerja bahwa kita Hindu itu tidak hanya pemakai, konsumen terhadap sumber daya alam. Tapi kita juga menjadi umat yang turut menjaga, melestarikan alam itu sendiri. Saya kira itu. Jadi ada pergeserankah Pak Gusti melihatnya? Saya kira amatan saya bukan pergeseran. Memang kita sukanya bermain di tataran anak muloketo. Nah, muloketo, libido, cukup kita dengan membanten pragat. Karena itu saya kaitkan tadi dengan catur marga, kita masih bermain di tataran karma dan bakti, ngayah dan sembah. Melajahnya hanya kalangan akademis. Ya, apalagi ke yoga, pemoksa, masih jauh dari harapan. Ini yang perlu kita cubit, sigit umat itu, supaya di tengah situasi alam lingkungan yang semakin kejepit, itu, kita bisa menunjukkan perilaku-perilaku etos kerja yang mengarah pada
pelestarian lingkungan. Baik, Saya kira baik. Prof, Bali yang kaya dengan kearifan lokal, kemudian tradisi, kearifan lokal sosial, dan kearifan lokal tradisional, termasuk juga Tumpak Wariga ini sendiri. Apa yang Profesor lihat ini ke depannya jika terjadi pembiaran terus-menerus ini sendiri, Prof? Bali, kalau kita lihat memang kita rasakan, kalau kita bandingkan dengan yang lain, pulau yang lain memang luar biasa, satu kearifan lokalnya. Jadi bahkan kearifan lokal yang saya sudah sampaikan tadi, tidak secara berlaku secara lokal, tetapi bahkan ini secara mendunia. Di apa yang Trite Krana dan lain sebagainya. Nah, termasuk tumpak ini. Tumpak ini sebenarnya kan kalau secara sederhana, kan kenapa disebut dengan Tumpak Wariga gitu kan, sudah disampaikan tadi, tetapi itu didasari oleh hukum Wariga. Ya kenapa disebut dengan Tumpak Bubuh, itu kan persembahan utamanya berupa bubuh. Kenapa bubuh? Kalau bubuh itu sebagai simbol dari sari-sari makanan, jadi sumber-sumber kehidupan. Jadi ada dua bubuh, merah dan putih itu. Jadi merah sebagai purusenya, putih sebagai perdana. Ini sebenarnya kalau kita naikkan ke filsafat, ini kan merupakan sumber kehidupan Rua Binede yang menyebabkan kita menjadi hidup kan. Makanya bubuh. Nah kemudian kenapa disebut dengan pengarah? Tumpak pengarah sebenarnya kan tumpak pengarah, tumpak penguduh. Kalau lihat dalam kamus itu kan artinya kita memanggil, ngaukin, mengingatkan, memberitahu kan. Jadi kalau kita makna itu sungguhnya adalah sikap kita yang diwaris oleh leluhur gitu sebagai lokal genius itu untuk berkasih sayang, tresna kepada semua hidup termasuk tumbuh-tumbuhan. Gitu. Itu sebenarnya. Jadi kasih sayang tresna terhadap tumbuh-tumbuhan itulah dilakukan secara real, secara nyata dengan bentuk upacara. Kenapa upacara? Karena itu yang mudah dipahami diukur oleh manusia sederhana gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang yoga, jadi meditasi dan sebagainya, mungkin dulu tidak dipahami. Jadi itu yang mudah dipahami upacara nih. Jadi itu yang dilakukan sebagai wujud mereka, wujud nyata mereka. Tresnanya, kasih sayang terhadap tumbuh-tumbuhan. Jadi kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita sebagai manusia gitu. Nah, ini sebenarnya pemaknaannya yang secara sederhana, dan sekarang dengan adanya kemajuan dan lain-lain inilah yang perlu disikapi dengan trikerangka agama Hindu itu, tatwanya, etika dan upacaranya ini harus seimbang. Jadi kalau dulu diimplementasikan secara dominasi oleh upacara, sekarang sikap inilah yang perlu ditunjukkan lebih nyata. Jadi sekarang kan mulai dah orang membuat kebun yang bentuknya minimalis kan, dengan bentuk-bentuk yang bahkan lebih mahal dari bentuk aslinya. Ya, jadi taruh di pot dan lain, kemudian jadikan bonsai. Ini kan merupakan satu langkah nyata dari regenerasi kita untuk melestarikan, membawa tumbuh-tumbuhan itu dari hutan ke tempatnya yang paling dekat, bahkan diberikan lampu dan lain sebagainya seperti itu. Jadi inilah mungkin pemaknaan secara milenial oleh regenerasi kita terhadap tumpak yang sudah disampaikan tadi dengan upacara seperti itu. Jadi dengan merawat dan lain sebagainya itu sehingga menjadi bentuk yang lebih indah, kemudian bahkan nilainya lebih mahal dari bentuk aslinya. Itulah salah satu bentuk implementasi nyata dalam pelaksanaan Tumpak Wariga ini. Gitu. Baik, baik, kita akan rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, kita masih dalam talk show Merah Putih Bali Era Baru, Tumpak Wariga sebagai pemuliaan Wana Kertih tentunya. Saya ke Pak Nyoman Sudanto niki sendiri. Pak Nyoman Sudanto, kalau kita melihat ini setiap 6 bulan kita akan melaksanakan Tumpak Wariga, atau banyak yang mengatakan Tumpak Bubuh, Tumpak Pengatak ini sendiri. Sebenarnya
tujuan pelaksanaan upacara Tumpak Wariga ini sendiri atau esensinya yang harus diketahui oleh masyarakat seperti apa Pak? Iya baik, terima kasih. Yang pertama, apapun itu yang kita lakukan pasti dalam 3 kerangka, tatwa, susila, dan upacara. Nah, itu upacara yang sudah dilakukan, mungkin dari kearifan lokal masing-masing desa itu tidak mungkin sama, pasti ada yang berbeda. Karena kemarin saya juga di daerah Tabanan itu, ada juga dari sesapan-sesapan lokal gitu. Yeah. Nah intinya dari apa upacara yang dilakukan, merucut kepada tatwa, ya, yang seperti filosofinya apa, terus susilo pelaksanaan. Nah sekarang kalau kita lihat esensi dari pelaksanaan Tumpak Wariga, Tumpak Bubuh atau Tumpak Pengata gitu ya, sesungguhnya kalau itu dipahami secara delik, itu akan melihat bagaimana kita sudah dari dulu diajarkan oleh para leluhur kita untuk mencintai alam lingkungan, ya. Yaitu bagaimana kita memelihara alam lingkungan. Yang kedua juga dari manfaat lingkungan tersebut sangat banyak sekali, ya. Karena apa yang sampaikan di awal itu semua pohon yang diselenggarakan upacara tumpak itu adalah mempunyai jiwa. Nah dengan demikian bagaimana kita merapatkan jiwa kita sebagai manusia untuk jiwa pohon yang ada, karena ada lagi satu kearifan lokal yang berkait dengan esensi ini. Di saat nebang pohon itu ada sesapannya. Ya. Kaki-kaki, ini kalau ngebah kayu anggon umah mekisid malu. Nah, sehingga ada suatu kepercayaan dari daerah tertentu. Sebelum sesapan itu dilakukan, mungkin dia akan ada suatu hal-hal di luar nalar manusia. Itu secara keyakinan. Terus yang kedua, begitu kayu itu atau pohon itu misalnya yang bangunan diolah ya, dia akan kembali dimasukkan jiwanya kalau sudah menjadi bangunan. Berarti ini sudah hubungan erat sekali antara jiwa manusia dengan jiwa pohon tersebut. Yang kedua, dari pelestarian apa yang disampaikan Prof tadi ya, banyak sekali malahan langkah-langkah masyarakat umumnya melebihi dari apa makna dari tumpak tersebut, namun mereka tidak menyadari. Satu contoh, mereka buat tanaman organik. Nah, ini kan cikal bakal bibit-bibitnya kan semuanya dari alam asli. Sehingga dibuatkanlah pemeliharaan yang lebih spesifik, yang lebih istimewa lagi, sehingga manfaatnya apa? Mungkin nilai jualnya lebih mahal lagi dengan hal yang biasa. Secara ekonomi. Ya, secara ekonomi. Terus juga bagaimana memaknai suatu, kalau orang bilang kehidupan hutan itu tenang, damai, nyaman. Ya. Kalau mohon maaf, kalau sekarang mungkin agak jauh ya, kalau kita kebanyakan di perkotaan itu. Cari hutan mungkin pasti ke Gunung Agung, Karangasem atau daerah yang lainnya. Sehingga masyarakat kita sudah mulai membuat hutan lokal dalam dirinya. Ya, dia membuat satu pohon misalnya, kalau pohon beringin yang besar, terus dengan sejuk dan tenang, terus juga ada bangsingnya. Ya. Tapi masyarakat buat sendiri, yang minimalis seperti apa yang Pak Prof tadi. Yang keindahannya tidak akan mengurangi apa yang asli. Nah inilah pemaknaannya bagaimana kuncinya mencintai alam lingkungan, mencintai pepohonan, apalagi yang lebih spesifik lagi kalau berhubungan dengan ritual, itu adalah kita bekerjasama dengan pohon tersebut untuk menyiapkan dan menyongsong hari raya besar yaitu hari raya Galungan. Sehingga hanya Tumpak Wariga inilah yang berhubungan dengan hari raya Galungan. Yaitu persiapan tentang sarana, prasarana. Sehingga dari fungsinya itu akan membantu umat manusia, apalagi kita di pemerintah Provinsi Bali diarahkan bagaimana kita menggunakan hasil-hasil dari buah-buahan lokal. Sehingga ini juga kembali kemana mengerucut ke konsep Wanakerti, selain aman, damai, nyaman, juga tidak akan merasa beban di dalam merayakan atau menyongsong hari raya Galungan tersebut. Baik. Seperti itu. Ya, Pak Gusti, selama ini kita mengetahui Tumpak Wariga diperingati setiap 6 bulan sekali oleh masyarakat. Ini masih sebatas dalam bentuk ritualistik, simbolik, ekspresif.
Nah, dengan dikeluarkannya dengan instruksi Gubernur nomor 06 tahun 2022 tentang perayaan Raina Tumpak Wariga dan dengan upacara Wanekerti ini sendiri, ini apa yang diinginkan Niki sendiri, Pak Gusti? Terima kasih. Saya ingin mengatakan bahwa ritual itu bukan hanya dalam bentuk persembahan banten, sesaji atau sesajen. Bukan hanya itu. Ada bentuk ritual lain. Satu, ritual sudah tadi dalam bentuk material. Pemberian seperti Danau Punya, sosial, pelayanan melalui sewa puja, intelektual, dan spiritual. Terkait dengan Tumpak Bubuh dan kaitannya dengan Wanekerti, ini yang diperlukan adalah sikap behavioral, behavioristik. Dalam teori behavioristik dikatakan bagaimana setiap aktivitas itu ada pembelajaran di sana. Dari pembelajaran itu terjadi perubahan perilaku. Dari perilaku yang ritual menuju ke perilaku yang behavioral, behavioristik. Bentuknya adalah aksi-aksi nyata. Ya, karena itu saya sering mengatakan bahwa ritual itu selalu akan diam di tempat kalau tidak disertai dengan perilaku nyata. Simbol mengandung makna, yang dituntut adalah laksana. Laksana inilah yang kurang. Dan kita harus diakui seperti Prof mengatakan tadi, itulah bentuk pemahaman, penghayatan, dan pengamalan umat Hindu pada umumnya. Ke tingkat jenana untuk belajar, apalagi spiritual di yoga, masih jauh dari harapan. Dengan rutin, rajin, disiplin, bermain di tatanan ritual, seakan kita lupa dengan tuntutan dari simbol dan makna tadi. Simbolnya apa? Maknanya apa? Kita terlupakan oleh euforia dari ritual itu sendiri. Inilah momentum surah instruksi gubernur ini kita menjadikan sebagai kebangkitan bagi umat Hindu. Bagaimana setiap bentuk aktivitas yatnya, upacara, upakara, ritual bebantan tidak boleh berhenti di tingkatan itu. Mari kita tindak lanjuti. Siapa yang berperan bertugas? Ya majelis, kalangan akademis, penulis dan sebagainya. Sehingga umat Hindu itu tercerahkan, tersadarkan bahwa yang selama ini dilakukan itu sesungguhnya baru langkah awal. Ibarat anak tangga itu baru langkah awal, belum pendakian. Karena obsesi umat Hindu tertinggi adalah terus melakukan pendakian spiritual sampai mencapai puncak kesadaran Sang Atma itu sendiri. Persoalannya masih sulit kita dari mana memulainya. Dan ini menjadi PR bagi berbagai kalangan untuk bagaimana setiap ritual itu dijadikan momentum dalam bentuk aksi-aksi nyata. Bukan hanya selesai di tingkatan yang saya sebut tadi, Siddha Karyo. Karyo pragat tetapi belum mencapai tujuan. Jadi bisa dikatakan ini keberhasilan merealisasikan gagasan ideal Satkerti, salah satunya Wanekerti ini tergantung pada unsur manusianya. Iya betul, jana kertinya. Ya, untuk terbangunnya manusia seutuhnya. Iya betul. Nah betul. ini apakah dengan instruksi Gubernur Bali akan terbangun lagi untuk membangun manusia seutuhnya seperti itu? Nah inilah persoalannya. Kita kan seringkali suka sekali dengan hal yang bersifat pernyataan, ya. Tapi kenyataannya ada dasolan, dasain kan sering tidak nyambung antara paradogma dengan paradigma. Ini paradok, akhirnya parah gian tadi, tidak ada apanya. Oleh sebab itu melalui berbagai media seperti hari ini, melalui media cetak dan mohon maaf saja secara rutin juga saya tuliskan tentang bagaimana konseptual Hindu yang ideal bisa connect dengan secara kontekstual. Jadi konsep connect dengan kontek. Kalau enggak, saya yakin nyeleketek itu. Ya, jadi mohon maaf. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama dengan instruksi gubernur ini, umat Hindu dengan berbagai lapisan dan di bawah pengayoman berbagai lembaga, lembaga agama, lembaga adat, lembaga sosial, lembaga pesemetonan, digerakkanlah ke arah sana. Sehingga ada bukti nyata bahwa yatnya yang konseptualnya mengharmoniskan alam benar-benar terbukti. Bukan hanya dengan busung saja kita sudah susah misalnya sampai harus ngimpor. Itu kan persoalan kecil tetapi besar pengaruhnya.
Sehingga menjadi tanda tanya bagi kalangan milenial berbasis digital, apa bisa dipertahankan ke depan nanti ketika bumi Bali, Buana Agung sudah kritis, kita hanya bisa menangis karena semua sudah habis. Semua eksplorasi demi pipis. Nah itu persoalannya. Karena itu saya kembalikan kepada umat itu sendiri, jana kertinya. Saya kira itu. Baik, untuk bagaimana membangun manusia seutuhnya seperti itu, Pak Agusti. Betul. Ya, Prof, dengan adanya instruksi Gubernur Bali 06 tahun 2022 tentang perayaan Raino Tumpak Wariga dengan upacara Wanekerti ini sendiri, ini momentum Tumpak Wariga dan Wanekerti seperti apa yang diharapkan nantinya, Prof? Ya, menurut saya dengan adanya terbitan itu, aturan dari Pak Gubernur itu, umat Hindu yang sudah memahami, melaksanakan, merayakan Tumpak, termasuk Tumpak Wariga ini yang sudah berdasarkan tatwa, susila dan acara, ini memberikan ruang lebih untuk meningkatkan pemahamannya, tidak saja upacara itu acara itu sebatas upacara ritual dalam bentuk Banten, tetapi memberikan ruang lagi, meningkatkan lagi untuk melaksanakan hal-hal seperti apa yang sudah diberikan tadi, untuk memberikan yang lebih nyata kepada tanaman, kepada tumbuh-tumbuhan, untuk dia bisa berfungsi, bermanfaat, berkontribusi untuk alam ini, kan gitu. Jadi untuk alam ini, sehingga kita di dalam ajaran agama kita kan ada konsep Trihita Krana itu, kalau tidak seimbang antara Buana Agung dengan Wadalit, terutama tumbuh-tumbuhan dengan makhluknya yang ada di dalamnya, kan itu akan masalah. Oleh karena itu dengan adanya imbauan Pak Gubernur ini memberikan ruang lebih luas, momentum yang lebih luas untuk meningkatkan lagi pemeliharaan, pemerhatian kita terhadap tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan lebih nyata, tidak saja seperti dalam bentuk upacara yadnya saja, tetapi lebih real. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, jadi dijadikan satu komunitas tanaman yang memiliki fungsi-fungsi masing-masing, itu jauh lebih bermanfaat, lebih mahal dan lebih dapat didaya fungsikan daripada hidup liar seperti apa yang ada di hutan itu. Saya kira seperti itu. Ya, Pak Nyoman Suntanto, tentunya ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bali TV yang akan melaksanakan Tumpak Wariga ini sendiri. Bukan hanya secara seremonial saja, tetapi maknanya yang harus dipahami juga. Terima kasih. Yang pertama, setelah sekian banyak kita bicarakan, intinya satu dalam membangun ini adalah eling. Karena kata kuncinya masyarakat kita banyak yang belum eling seperti itu. Yeah. Nah itulah, oleh karena itu mari kita bersama ingat apa itu Tumpak Wariga, fungsinya apa, manfaatnya apa, ini yang kita selenggarakan. Mungkin saya sebagai orang seniman, kalau kita berbicara tentang genteu pinarah pitu, neng adalah tenang, ning adalah suci, nung adalah masih dalam ranah tersebut, neng akan mulai melangkah untuk mencari kesadaran ini dan eling ini, dan yang terakhir adalah awas. Setelah semua itu berjalan, saya yakin tanpa, apalagi dengan instruksi Bapak Gubernur, akan lebih mengingatkan kembali bahwasanya kearifan lokal kita masih banyak yang tidur. Oleh karena itu mari kita gali kembali, kita bangkitkan sesuai dengan fungsi dari Tumpak tersebut. Baik, terima kasih tamu-tamu saya yang sangat luar biasa sekali, Prof, Pak Nyoman Suntanto dan Pak Gusti. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan dalam talk show Merah Putih Bali Era Baru ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV di mana saja berada. Saya Mari Sukarana Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.